Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga saya dapat membuat video presentasi ini dengan sangat baik. Sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Puspitasari dari kelas E2 Manajemen dengan nomor NPM 101216665. Dengan adanya video ini, saya selaku mahasiswa ditugaskan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tujuan memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari kelompok 4 yang bertemakan kedudukan Rasul. Kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap orang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. Bagaimana sikap orang ketika menghadapi pengemis, menghadapi pemimpinnya, berhadapan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafir Quraisy menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai tuduhan keji. Bagi seorang Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau hamba Allah. Kedudukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Kata hambanya menurut ulama berarti jisman wa ruhan atau jasad dan ruh. Bukan hanya ruhnya saja, ini mimpi namanya. Sebagai seorang hamba Allah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang manusia, kedua memiliki nasab atau garis keturunan, ketiga memiliki jasad. Yang pertama, seorang manusia. Sebagai manusia, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, dan berkeluarga. Kenapa heran bahwa Rasul itu makan dan minum seperti manusia pada umumnya? Kenapa heran bahwa Rasul itu berjualan di pasar atau sebagai pedagang? Memang begitulah para Rasul, mereka makan-makan dan berjalan di pasar-pasar. Lalu memiliki nasab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga yang bersih dari zina atau di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Lalu di sini juga ada nasab Nabi. Ada 3 bagian tentang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. Yang kedua, bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang mesti dibicarakan. Lalu yang ketiga, bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam. Lalu di sini juga ada silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat dilihat dari gambar di sini. Lalu di sini juga ada keturunannya atau sirah dan hadis. Rasulullah seorang manusia biasa, bisa dibuktikan dengan nasab beliau yang bersambung sampai pada Nabi Ismail radhiyallahu anhu dan Nabi Ibrahim radhiyallahu anhu. Yang menarik adalah banyak dari nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang kafir yang jelas kita ketahui keimanannya.
adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di luar itu, kita tidak memiliki data yang valid. Namun, karena keberkahan dari Rasulullah SAW, seluruh nenek moyangnya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, menjadi kajian sejarah dan keilmuan selama 1400 tahun. Martabat suku Quraisy yang tadinya adalah kuncen atau Ka'bah dan kota Makkah terangkat secara luar biasa dengan hadirnya sosok Rasulullah SAW. Bukan sampai di situ saja, bahkan sampai hari ini pun keturunan anak cucu beliau tetap mendapat tempat terhormat di kalangan kaum muslimin. Padahal seluruh keturunan beliau yang ada pada saat ini adalah keturunan dari garis anak perempuan, sangat bertolak belakang dengan tradisi patriarkat atau bernasab kepada ayah yang dianut bangsa Arab. Seluruh nasab beliau, baik yang di atas maupun di bawah, beliau menjadi sangat istimewa karena wahyu yang diturunkan pada beliau. Lalu ada fisiknya atau sirah dan hadis. Kemanusiaan Rasulullah juga dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab ulama yang membicarakan ciri-ciri fisik beliau. Selain keelokan paras wajah dan tanda-tanda kenabian pada fisik beliau, kitab-kitab ulama juga menceritakan bagaimana cara Rasulullah memperlakukan anggota tubuhnya dan bagaimana beliau berpenampilan, apa saja yang dipelihara atau seperti jenggot dan rambut, dan apa saja yang dipotong atau dirapihkan seperti kumis, kuku, bulu ketiak, dan kemaluan. Semuanya dijelaskan dengan rinci dan bahkan menjadi bernilai sunnah jika kita melakukannya dengan niat mengikuti teladan beliau. Tidak sampai di situ, bahkan pembicaraan berlanjut bagaimana gaya hidup, pola makan, dan terapi-terapi yang Rasulullah lakukan untuk menjaga kesehatan. Ujung akhirnya adalah Rasulullah memiliki badan yang atletis, tidak berperut gendut, dan bahkan di usianya yang sudah hampir 60 tahun masih mampu lomba lari dengan Aisyah yang saat itu masih berusia belasan tahun. Sehat, bugar, dan energik, itulah yang dapat kita simpulkan dari ciri fisik Rasulullah. Bahkan gaya hidup dan terapi-terapi yang pernah Rasulullah SAW jalankan sudah menjadi kajian keilmuan tersendiri yang bernama Tibbun Nabawi atau pengobatan cara Nabi. Nah, di sini ada Rasul antara Rasul-Rasul Allah. Muhammad SAW sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Ketika beliau SAW menerima wahyu yang pertama, maka dari langit terdengar suara, "Wahai Muhammad, kamu adalah Rasul dan aku Jibril." Kedudukan kedua dari Muhammad SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain. Quran Surat Ali Imran ayat 144 menjelaskan, "Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur." Lalu di sini juga ada dua orang yang disembelih. Abdullah, ayahanda Rasulullah, adalah anak yang keluar dari undian di hadapan Hubal untuk memenuhi nazar Abdul Muthalib bahwa anaknya 10, maka salah satunya akan disembelih. Orang-orang Quraisy mencegahnya, menyuruh untuk mendatangi dukun perempuan. Dukun itu memerintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Kalau yang keluar masih Abdullah, maka ditambah lagi 10 sampai jumlah yang Allah ridhoi sampai 100 unta, atau ditetapkan sebagai diat pembunuhan manusia tanpa sengaja. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah anak dua orang yang disembelih." Hadis riwayat Hakim. Maksudnya adalah Ismail alaihissalam dan Abdullah.
lalu memiliki jasad. Imam Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan jasad Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammad SAW. Yang pertama, manusia yang paling tampan adalah Adam alaihissalam karena Allah langsung menciptakan dengan tangannya dan meniupkan rohnya. Lalu yang kedua, wanita yang paling cantik adalah Hawa. Tidak ada yang menyerupainya kecuali Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai setengah ketampanan Adam alaihissalam. Nah, di sini ada keistimewaan sirah nabawiyah. Yang pertama, sejarah hidup Nabi Muhammad paling benar dibandingkan dengan sejarah hidup nabi-nabi yang lain dan dengan biografi tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Sejarah hidup Rasulullah sampai ke tengah kita melalui jalur ilmiah yang paling terpercaya dan pasti, sehingga fakta-fakta dan peristiwa-peristiwanya tidak mungkin diragukan. Yang kedua, fase-fase sejarah hidup Nabi Muhammad SAW jelas adanya, yakni sejak dari perkawinan ayahnya Abdullah dengan ibunya Aminah sampai dengan wafatnya. Lalu yang ketiga, sejarah Nabi Muhammad SAW merupakan lukisan sejarah seorang manusia biasa yang mendapat keistimewaan berupa kerasulan, sehingga tidak keluar dari kemanusiaannya, tidak dibumbui dengan dongeng-dongeng dan tidak pula diberi atribut-atribut ketuhanan sedikit pun. Lalu yang keempat, sejarah hidup Rasulullah mencangkup semua segi kemanusiaan. Lalu yang kelima, sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang lengkap itu sendiri merupakan bukti kebenaran risalah dan kerasulannya. Kesimpulan dari materi ini adalah Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Yang membedakan Rasul dengan manusia yang lain ialah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah sahaja. Di samping itu, beliau juga memberi contoh bagaimana berpoligami yang baik selama 10 tahun, yang bahkan dilakukan bukan saja dengan istri-istri yang berbeda-beda usianya, bahkan juga berbeda suku dan bangsa. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Yang menarik adalah banyak dari nenek moyang Rasulullah SAW adalah orang kafir yang jelas kita ketahui keimanannya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di luar itu kita tidak memiliki data yang valid, namun karena keberkahan dari Rasulullah SAW, seluruh nenek moyangnya baik yang beriman maupun yang tidak beriman menjadi kajian sejarah dan keilmuan selama 1400 tahun. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila materi yang kurang lengkap atau kata-kata yang kurang jelas dan dimengerti. Mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan ada di dalam pribadi diri saya sendiri. Untuk menutup presentasi ini, mari kita sama-sama untuk membacakan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.